Pernahkah kamu membayangkan manusia pertama yang berjalan di muka bumi ini tingginya menjulang setara sebuah bukit? Fakta ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Menurut sebuah hadis syahih, tinggi Nabi Adam alaihissalam mencapai 60 hasta. Kalau kita ubah ke ukuran sekarang, itu setara dengan gedung 10 lantai. Sebuah postur yang sungguh luar biasa. Tapi, pernahkah terpikir, mengapa dari zaman ke zaman, tubuh manusia justru seakan menyusut hingga seperti kita saat ini? Apa ini sebuah rahasia yang disimpan oleh waktu? Video ini akan mengajakmu menelusuri jejak tinggi para nabi yang begitu menakjubkan. Sebuah perjalanan dari Adam yang megah hingga ke sosok paripurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita ungkap kisahnya bersama. Tapi sebelum kita memulai petualangan menembus waktu yang penuh keajaiban ini, kami mau mengajakmu untuk memberi sedikit dukungan. Tekan tombol like dan subscribe ya, agar kami makin semangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa memperkaya iman kita. Setiap dukungan darimu adalah energi baru bagi kami untuk terus menyajikan konten terbaik. Bagian 1. Nabi Adam alaihissalam. Protipe manusia raksasa. Kisah kita bermula dari awal mula umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta. Coba kita bayangkan sejenak, satu hasta itu kira-kira sepanjang lengan bawah, dari siku sampai ujung jari, atau sekitar 45 sampai 50 cm. Jadi, 60 hasta itu kurang lebih setinggi 27 hingga 30 meter. Itu setara gedung 10 lantai. Jika Nabi Adam berdiri di samping Monumen Nasional di Jakarta, tingginya akan mencapai lebih dari 1/5 dari monumen itu. Sebuah postur yang benar-benar agung. Tentu ada hikmah di balik penciptaan Nabi Adam dengan tinggi yang luar biasa ini. Sebagai khalifah pertama di bumi dan cikal bakal seluruh umat manusia, fisik raksasanya mencerminkan keagungan ciptaan Allah. Postur yang menjulang tinggi dan kuat ini sangat cocok untuk tugas berat yang diembannya, memulai peradaban di bumi yang masih liar dan menjadi fondasi bagi miliaran manusia sesudahnya. Tubuhnya adalah simbol kesempurnaan ciptaan awal, sebelum faktor-faktor duniawi mulai memengaruhi generasi-generasi berikutnya. Lebih dari itu, hadis tersebut juga membawa kabar gembira. Rasulullah melanjutkan bahwa setiap orang yang masuk surga nanti, posturnya akan seperti Nabi Adam. Subhanallah, ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kelak, para penghuni surga akan dikembalikan ke postur ideal manusia pertama, setinggi 60 hasta. Sebagai anugerah dari Allah, ini seakan menjadi pengingat bahwa wujud fisik kita di dunia ini hanya sementara, dan bentuk kita yang paling mulia menanti di akhirat bagi orang-orang beriman. Bagian 2. Misteri penyusutan. Mengapa manusia semakin pendek? Fakta tentang tinggi Nabi Adam yang mencapai 30 meter tentu memunculkan pertanyaan besar. Kenapa manusia sekarang tidak setinggi itu? Hadis yang sama, yang juga diriwayatkan Imam Muslim, memberi petunjuk. Dan manusia terus-menerus berkurang tingginya hingga sekarang. Pernyataan ini menegaskan bahwa memang terjadi proses penyusutan postur tubuh manusia secara bertahap sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini. Para ulama merenungkan bahwa ini adalah bagian dari kehendak dan ketetapan Allah yang maha sempurna. Allah menciptakan setiap makhluk dengan bentuk yang paling pas untuk zaman dan lingkungannya. Seiring perubahan kondisi bumi, mungkin atmosfer, gravitasi, atau sumber daya alamnya, ukuran tubuh manusia pun disesuaikan agar bisa bertahan hidup secara optimal. Beberapa ahli juga mencoba menjelaskannya dari sudut pandang ilmiah, meskipun ini masih sebatas teori. Perubahan pola makan, dari diet berburu yang kaya protein ke masyarakat agraris yang lebih banyak mengonsumsi biji-bijian, bisa jadi salah satu faktor. Ditambah lagi, adaptasi genetik selama ribuan tahun juga ikut berkontribusi pada tren penurunan tinggi badan. Namun, pelajaran utama di balik semua ini adalah tentang kerendahan hati. Kita diingatkan bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya. Kemegahan postur manusia zaman dulu adalah tanda kebesaran Allah. Dan ukuran kita saat ini pun adalah bagian dari rencananya yang penuh hikmah. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan fisik yang kita miliki.
Karena nilai sejati manusia diukur dari ketakwaannya, bukan dari tinggi badannya. Bagian 3. Jejak para raksasa dari Nuh hingga Ibrahim. Setelah zaman Nabi Adam, penurunan tinggi badan tidak terjadi secara drastis. Para nabi di awal peradaban masih memiliki postur yang sangat mengesankan. Kita berlanjut ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang berdakwah selama 950 tahun. Meski tidak ada hadis syahih yang menyebutkan angkanya secara pasti. Berbagai riwayat dan perkiraan ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa tingginya masih sangat luar biasa. Mungkin di antara 18 hingga 27 meter. Bayangkan, fisiknya yang kokoh dan umurnya yang sangat panjang adalah anugerah dari Allah untuk menjalankan misi berat membangun bahtera raksasa. Selanjutnya, kita tiba di era Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad. Al-Quran menggambarkan kaum Ad sebagai bangsa yang fisiknya kuat dan mampu membangun gedung-gedung serta pilar-pilar raksasa. Dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman tentang kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota. Seperti itu, di negeri-negeri lain, sebagai nabi yang diutus kepada kaum sekuat itu. Diyakini postur Nabi Hud pun sangat besar, meskipun mungkin sudah sedikit berkurang dari generasi sebelumnya. Begitu pula dengan Nabi Saleh alaihissalam yang diutus kepada kaum Samud, keturunan kaum Ad. Mereka juga dikenal sebagai pemahat gunung yang ulung, yang menunjukkan kekuatan fisik luar biasa. Ini memberi gambaran bahwa Nabi Saleh dan kaumnya masih memiliki postur yang jauh lebih besar dari manusia modern. Perubahan yang lebih terasa mulai terlihat pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa riwayat memperkirakan tingginya sekitar 9 meter, meski sudah jauh menurun dibandingkan para nabi sebelumnya. Tinggi ini masih 3 kali lipat dari pemain basket tertinggi saat ini. Tingginya yang masih menjulang menunjukkan bahwa beliau hidup di era transisi, di mana ukuran manusia mulai bergerak ke skala yang lebih kita kenal. Bagian 4. Menuju proporsi sempurna. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Perjalanan ukuran tinggi para nabi terus berlanjut, membawa kita semakin dekat dengan proporsi manusia modern. Kita sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam. Berbagai riwayat memperkirakan tinggi beliau sekitar 6 meter, setara dengan jerapah jantan dewasa. Posturnya yang menjulang dan kekuatannya yang dahsyat sangat sesuai dengan tugasnya yang berat. Menghadapi Firaun, memimpin Bani Israel, dan menerima Taurat. Setelahnya, kita tiba pada era Nabi Isa alaihissalam. Tak ada riwayat spesifik soal tingginya. Namun, para ulama menyimpulkan bahwa postur beliau sudah jauh lebih mendekati manusia modern. Beliau hidup di antara kaum Bani Israel di masa ukuran fisik manusia tidak lagi raksasa. Akhirnya, kita sampai pada puncak kisah ini. Sosok manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan para nabi sebelumnya. Deskripsi fisik Rasulullah justru menekankan pada kesempurnaan dan proporsi yang ideal. Dalam banyak hadis, para sahabat menggambarkan postur beliau sebagai sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Perkiraan tingginya ada di rentang rata-rata manusia pada umumnya, yaitu sekitar 1,6 hingga 1,8 meter. Hikmahnya sangat dalam. Sebagai nabi penutup untuk seluruh umat manusia, fisiknya yang proporsional membuatnya menjadi sosok yang mudah dikenali dan diteladani oleh semua generasi setelahnya. Kita tidak perlu membayangkan raksasa yang sulit dijangkau, melainkan seorang manusia dengan bentuk fisik sempurna yang hidupnya bisa kita contoh. Para sahabat menggambarkannya memiliki bahu bidang, dada lapang, dan perawakan tegap. Wajahnya bersinar lebih terang dari bulan purnama. Kesempurnaan Nabi Muhammad tidak terletak pada tinggi badannya, melainkan pada keagungan akhlak dan kemuliaan risalahnya. Penurunan tinggi badan dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad seolah menjadi simbol pergeseran fokus dari keagungan fisik yang terlihat menuju keagungan spiritual yang abadi. Dari perjalanan yang telah kita lewati, terbentang sebuah garis waktu yang luar biasa. Dimulai dari Nabi Adam yang menjulang megah, simbol keagungan ciptaan awal. Lalu, kita melihat bagaimana postur manusia perlahan menyusut, melewati era Nabi Nuh dan Hud, hingga ke zaman Nabi Ibrahim dan Musa. Perjalanan ini mencapai puncaknya pada sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dengan postur paling ideal dan sempurna.
Beliau diciptakan bukan untuk membuat kita takjub dengan ukuran fisiknya, tapi untuk memukau dunia dengan ketinggian akhlak dan kemuliaan ajarannya. Perubahan fisik ini adalah tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap nabi diciptakan dalam bentuk terbaik untuk zaman dan kaumnya. Kisah ini adalah pelajaran bagi kita bahwa keunggulan sejati tidak diukur dari penampilan luar, tapi dari kedalaman iman dan ketakwaan di dalam hati. Ini bukanlah sekadar dongeng tentang raksasa, melainkan cermin untuk kita merenungkan kebesaran Allah dan meneladani esensi ajaran para nabi. Allahu alam bishawab.